Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Muntako, peserta dari pelatihan PPK tipe C. Hari ini ingin memaparkan hasil kerja lampiran 6, yaitu berita acara hasil pengadaan langsung dan formulir SPK. Ini adalah hasil berita acara hasil pengadaan langsung milik dari pejabat pengadaan. Dimulai dengan kop suratnya. Berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil dengan nomor dari berita acara tersebut, dan dilanjutkan dengan pada hari ini Senin 6 Mei 2024 telah dibuat berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan. Pertama adalah kode paket, nama paket adalah jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Nilai total HPS ini sesuai dengan kertas kerja sebelumnya, lampiran 6 mengenai penyusunan HPS. Kertas kerja saya adalah sebesar Rp136.500.000. Maka dari itu, sesuai dengan perintah tugas, harus mencantumkan HPS dari tugas sebelumnya, maka saya mencantumkan Rp136.500.000. Metode pemilihan adalah pengadaan langsung. Dilanjutkan dengan A, pembukaan penawaran, dan B, evaluasi penawaran. 1. Evaluasi penawaran. CVE, nama pesertanya adalah CVE, nama direkturnya Ahmad, hasil evaluasi dinyatakan lulus. Evaluasi teknis, nama pesertanya adalah CVE, dengan nama direkturnya Ahmad, dinyatakan lulus. Dan nomor 3, evaluasi harga atau biaya, nama pesertanya adalah CVE, dan dinyatakan lulus. C. Hasil negosiasi biaya sebagai berikut. Nilai penawaran 126 juta, nilai penawaran terkoreksi 126 juta, dan nilai negosiasi biaya 126 juta. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ini adalah milik dari pejabat pengadaan pada Dinas Kesehatan Kota X. Dilanjutkan dengan formulir SPK. Setelah ada penentuan pemenang, maka dibuatlah surat perintah kerja dengan format seperti ini. Diawali dengan kop dari SPK tersebut adalah pemerintah Kota X, OPD-nya adalah Dinas Kesehatan, dengan format Satuan Kerja Dinas Kesehatan, nomor dan tanggal SPK. Nomor ini adalah milik Dinkes dan tanggalnya 8 Mei 2024. Nama PPK atau KPA, ini nama saya sendiri. Kenapa saya ubah? Karena ingin berkelanjutan dengan tugas-tugas sebelumnya. Nama penyedia adalah CVE, sesuai dengan berita acara dari pejabat pengadaan, adalah CVE yang menang. Juga disebutkan nama paket pengadaan, pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Ini adalah surat undangan pengadaan langsung ketika proses, yaitu tanggal 2 Mei, dan juga dicantumkan berita acara hasil pengadaan langsung, nomor dan juga tanggal. Ini adalah tanggal 6 Mei 2024. Tertera juga sumber dana, sumber dananya adalah APBD Kota X tahun anggaran 2024. Nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar Rp126 juta. Jenis kontraknya lamsam. Dilanjutkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 1 hari kalender, yaitu tanggal 18 Mei 2024. Kemudian ada kolom tanda tangan yang selanjutnya ditandatangani oleh PPK dan juga penyedia, itu direkturnya, dan
diberikan materai pada masing-masing kolom tanda tangan, dan digandakan atau ditanda tangan sebanyak kebutuhan. Selanjutnya adalah syarat umum dari SPK. Yang dinotasi warna kuning adalah yang harus diisi atau dijawab oleh peserta pelatihan. Semua persyaratannya sejumlah 20 poin. Ini adalah ketentuan baku dari LKPP, sehingga harus mencantumkan seluruhnya. Pertama, lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan adalah sebagai berikut. A. Menyediakan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Jamuan tersebut berupa kudapan atau snack pagi dan makan siang. Spesifikasi pekerjaan untuk kuantitas atau jumlah barang. Kudapan atau snack pagi berikut air mineral 300 ml sejumlah 2.100 box. Dan nasi kotak untuk makan siang sejumlah 2.100 box. Kualitas barang. Spesifikasi kualitas adalah A. Makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat, yaitu adalah nasi dengan berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani, bisa memilih ikan, ayam, atau sapi halal, minimal berat 100 gram, lauk nabati, bisa memilih tempe atau tahu atau bakwan sayur atau perkedel. Dan buah bisa memilih pisang atau jeruk atau semangka. Kualitas barang yang kedua adalah kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis, berupa manis, asin, dan rebus. Juga berisi air mineral dengan ukuran 300 ml. Kualitas barang yang ketiga berupa kemasan berupa box yang tahan air. Spesifikasi pekerjaan nomor 3 mengenai waktu pelaksanaan adalah 1 hari kalender, yaitu 18 Mei 2024. Spesifikasi nomor 4, layanan pengiriman. Pengiriman makan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan atau snack. Kudapan atau snack pagi jam 10 waktu Indonesia Barat, dan waktu makan siang jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi penyedia harus menyediakan kudapan dan juga makan siang maksimal 30 menit sebelum jadwal tersebut. Spesifikasi pekerjaan mengenai layanan personel, yaitu 1 orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan. Syarat nomor 2 ada mengenai hukum yang berlaku. Nomor 3 mengenai harga SPK. Nomor 4 mengenai hak kepemilikan. Nomor 5 mengenai cacat mutu. Nomor 6 mengenai perpajakan. Nomor 7 mengenai pengalihan dan atau subkontrak. Nomor 8 mengenai jadwal. Nomor 9 mengenai asuransi. Nomor 10 mengenai penanggungan dan resiko. Ada 5, 6 yang harus dijelaskan syarat di penanggungan dan resiko. Salah satunya adalah pada poin E yang harus diisi oleh peserta, yaitu ada potensi risiko yang mungkin timbul. Ini kami isi nomor 1, terjadi kegagalan sebagian atau seluruh penyelesaian pekerjaan. Hal tersebut mungkin saja terjadi.
diakibatkan oleh bencana alam atau keadaan luar biasa yang menyebabkan kegiatan harus digagalkan atau tidak bisa dikerjakan. Potensi risiko selanjutnya yang mungkin timbul adalah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kemudian terjadi ketidakhadiran petugas yang standby pada tiap lokasi. Nomor 4, terjadi lonjakan harga baku dan atau kelangkaan bahan baku. Mungkin saja terjadi. Nomor 5, panitia penyelenggara tidak sigap pada saat kegiatan berlangsung. Lalu setelah ada potensi risiko, kita coba mitigasi risiko tersebut. Nomor 1, memiliki tim yang terlatih dan berpengalaman dalam pekerjaan sejenis. Antara lain petugas pengantar, atau petugas yang standby, atau juga panitia penyelenggara yang pernah melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu lebih baik jika memiliki tim yang terlatih dan berpengalaman. 2, grouping pengelompokan lokasi berdasarkan jarak antar lokasi untuk menentukan jumlah kendaraan yang diperlukan. Maksud dari grouping atau pengelompokan lokasi berdasarkan jarak adalah kegiatan ini dilaksanakan sejumlah 10 kecamatan. Dan tentu saja kita harus tahu jarak kecamatan A, B, dan juga seterusnya berapa meter atau berapa kilometer. Dan kita mengkelompokkan kecamatan-kecamatan yang terdekat, yaitu bisa dilakukan pengiriman menggunakan 1 unit kendaraan untuk efisiensi waktu dan juga efektivitas. Namun, apabila jarak tersebut cukup berjauhan satu dengan lainnya, kita juga perlu menggunakan strategi pengiriman lebih awal, jauh lebih awal, karena jarak-jarak yang harus ditempuh berjauhan, dan juga menggunakan unit kendaraan yang berbeda, supaya pengiriman bisa dilakukan secara serentak. Itu adalah contoh dari grouping pengelompokan lokasi berdasarkan jarak antar lokasi. Mitigasi nomor 3 adalah penggunaan unit kendaraan untuk pengiriman dengan kondisi baik dan layak pakai. Untuk mengantisipasi terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan karena kerusakan kendaraan. Mitigasi nomor 4 adalah pembuatan jadwal rencana kerja dari mulai produksi sampai dengan pengiriman. Jadwal kerja ini harus dibuat dan juga diikuti secara ketat oleh pelaksana, sehingga untuk menghindarkan potensi risiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Mitigasi nomor 5 adalah menyediakan unit kendaraan darurat atau pengganti sebagai antisipasi kerusakan unit kendaraan utama. Ini sebagai antisipasi saja, karena salah satu dari mitigasi risiko. Kemudian mengantisipasi perubahan cuaca pada saat produksi sampai dengan pengiriman. Nomor 7, mengantisipasi lonjakan harga bahan baku tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas. Nomor 8, memiliki berbagai alternatif supplier untuk bahan baku sejenis. Contoh, untuk bahan baku telur, kita tidak bergantung pada satu supplier, tapi kita memiliki beberapa alternatif supplier apabila supplier tersebut tidak bisa menyediakan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang kita inginkan, kita ada alternatif lain untuk beralih membeli dari supplier tersebut. Dan nomor 9, tentu saja komitmen dan kerjasama antar panitia dan juga penyedia. Syarat nomor 11 adalah mengenai pengawasan dan pemeriksaan, nilai tugas wewenang KPPK. Kemudian syarat 12, laporan hasil pekerjaan. Syarat 13, waktu penyelesaian pekerjaan. Syarat 14, serah terima pekerjaan. Syarat 15, jaminan bebas cacat, mutu, atau garansi. 16, perubahan SPK. 17, penghentian dan pemutusan SPK. 18, mengenai pembayaran. Poin A, pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan
Pekerjaan telah selesai 100%. PPK telah menerima secara tertulis pengajuan permintaan penyerahan hasil pekerjaan. Dan nomor 3, PPK telah memeriksa hasil pengadaan atau pekerjaan dibantu dengan tim pemeriksa di tiap lokasi. Nomor 4, PPK menerima hasil laporan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dalam bentuk laporan tertulis dan didukung bukti foto bahwa kuantitas dan kualitas pesanan sesuai dengan SPK. Ketentuan terakhir, PPK menerima pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia. Poin B, pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dan seluruh berita acara ditandatangani, terutama berita acara penyerahan hasil kegiatan. C, PPK dalam waktu 7 hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatanganan surat perintah membayar atau PP SPM. D, bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan menyampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan. Proses pembayaran tetap berlangsung. Syarat 19 mengenai penyelesaian perselisihan, PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan negeri. Ini adalah cara terakhir. Syarat nomor 20 adalah larangan pemberian komisi. Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personel Satuan Kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya, baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini. Setiap halaman dari syarat SPK harus diparaf oleh dua belah pihak, antara PPK dan juga dengan penyedia. Demikian paparan dari kami. Terima kasih atas perhatian dan juga penilaiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.